Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian, anak-anakku kelas 6 MI Darun Najah Kuangsan? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak pertemuan pertama yang akan membahas kalimat thayyibah. Pada kelas-kelas sebelumnya, pada mata pelajaran akidah akhlak, tentunya kalian sudah memahami dan mengenal apa itu kalimat thayyibah. Ya, kita review kembali. Kalimat thayyibah adalah kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang menyebut asma Allah. Kalimat thayyibah dianjurkan kepada kita umat muslim untuk mengucapkan kalimat thayyibah setiap hari dan dalam keadaan apapun dan bagaimanapun. Karena dengan mengucapkan kalimat thayyibah, maka kita akan selalu mengingat kebesaran Allah, keagungan Allah, dan keesaan Allah. Pada kelas 6 kali ini, kalimat thayyibah yang akan kita bahas adalah kalimat istighfar. Ya, apa itu kalimat istighfar? Bagaimana bunyinya? Dan kapan kita membacanya? Manfaat apa yang kita dapatkan setelah membaca kalimat istighfar? Akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Kalimat istighfar itu memiliki atau mempunyai lafadz astaghfirullahaladzim. 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 Tentunya kalimat ini tidak asing bagi kita semua. Kenapa? Karena hampir setiap hari kita membaca kalimat thayyibah istighfar. Kalimat thayyibah istighfar ini memiliki arti aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Astaghfirullah itu artinya aku mohon ampun kepada Allah. Al-Azim adalah nama Asmaul Husna dari Allah, yaitu yang berarti yang Maha Agung. Itu kalimat istighfar. Nah, kenapa kok kita mohon ampun kepada Allah? Kenapa kok kita harus meminta maaf kepada Allah? Karena al-insanu mahallu khata' wa nisyan. Jadi manusia itu adalah tempatnya salah, tempatnya dosa, dan tempatnya lupa. Maka dari itu setiap kali, setiap detik, setiap waktu kita mengusahakan atau dianjurkan untuk mengucapkan kalimat istighfar. Nah, sekarang waktunya. Kapan sih kita membaca kalimat istighfar itu? Pada saat apa? Yang pertama adalah ketika kita melupakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui manusia itu tempatnya dosa, tempatnya salah. Nah, tempatnya salah itu, dosa-dosa yang dimiliki oleh manusia itu bisa berkenaan dosa dengan Allah, Sang Pencipta, bisa dosa kepada sesama manusia ataupun sesama makhluknya Allah. Melupakan kewajiban Allah, sebagai contoh, kita lalai dalam sholat, kita tidak berpuasa, kita mengucapkan kalimat-kalimat yang jelek, ya, kita tidak menempati janji kita kepada Allah. Nah, itu namanya melupakan kewajiban kita terhadap Allah. Kita tidak membayar zakat, itu salah satunya. Ketika kita sudah memiliki salah kepada Allah, maka cepat-cepatlah kita mohon ampun kepada Allah dengan mengucapkan kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim. Kenapa? Karena demikian bahwa Allah itu adalah Maha Penerima taubat. Allah itu Maha Pemaaf. Jika kita sudah bertaubat kepada Allah, kita harus benar-benar yang namanya taubatan nasuha. Di mana taubatan nasuha itu adalah kita taubat, kita menyadari kesalahan kita sehingga di lain waktu kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Itu namanya taubatan nasuha. Waktu yang kedua ketika kita membaca kalimat istighfar adalah melakukan kesalahan atau kekeliruan kepada sesama manusia. Contoh, kita berbohong kepada orang tua, kita menjelek-jelekan teman, ya. Kita berbohong kepada guru,
kita bertengkar dengan teman, itu adalah suatu kesalahan. Jadi mengucapkan kalimat istighfar atau astagfirullah. Setelah kita mengucapkan kalimat istighfar, kita harusnya meminta maaf. Dan sebagai sesama manusia, apabila kita mempunyai salah, kita harus saling memaafkan. Waktu yang ketiga adalah ketika kita berdoa dan berzikir kepada Allah. Berdoa itu memohon sesuatu. Nah, kalau kita memohon sesuatu kepada Allah, tapi kita masih memiliki banyak dosa, banyak salah, akankah doa kita terkabul? Ya, maka dari itu ketika kita berdoa kepada Allah, minta apapun kepada Allah, wajib didahului dengan kata-kata istighfar. Begitu juga dengan berzikir sesudah sholat. Ketika kita wiritan, lah kalimat yang pertama kali kita ucapkan adalah Astaghfirullahaladzim. Itu adalah beberapa waktu atau contoh waktu ketika kita disunahkan atau dianjurkan untuk membaca kalimat thayyibah istighfar. Sudah paham ya? Oke, kita lanjut. Setelah kita mengucapkan kalimat istighfar, manfaat apa yang akan kita peroleh? Yang pertama, doa mudah dikabulkan dan diampuni segala dosa kita oleh Allah. Kita mau mohon ampun, kita mau meminta maaf, dengan otomatis apapun yang kita minta akan dikabulkan oleh Allah. Yang kedua adalah diberikan kelapangan rizki dan dimudahkan segala urusannya. Rizki, jodoh, maut itu datangnya dari Allah. Ketika kita mau meminta maaf, ketika kita mau minta kepada Allah, maka Allah dengan murah hati akan memberikan apapun yang kita minta, termasuk rezeki, dan semua urusan kita akan dipermudah. Manfaat yang ketiga adalah mendapat ketenangan batin. Jadi hati kita akan tenang, hati kita tidak akan gelisah. Karena apa? Karena setelah kita melakukan kesalahan, kita langsung meminta maaf. Jadi hati kita bersih dan tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa dosa yang ada pada diri kita. Yang terakhir adalah memperoleh pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga memberi rezeki, Allah juga menggampangkan segala urusan kita, Allah mengabulkan doa kita, Allah memberi pahala kita. Nah, begitu banyak yang diberikan Allah kepada kita jika kita mau minta ampun dengan membaca kalimat istighfar. Nah, itu tadi penjelasan yang bisa kalian pahami tentang apa kalimat thayyibah itu. Kalimat thayyibah istighfar itu bunyinya seperti apa, maknanya bagaimana, kapan kita membaca, dan apa manfaat yang kita peroleh setelah kita membaca kalimat istighfar. Semoga kita semua tergolong makhluk Allah yang beriman dan bertakwa, dan tidak sombong ketika kita memiliki kesalahan. Kita mohon ampun kepada Allah dengan mengucapkan kalimat istighfar. Dari sini dulu yang dapat disampaikan dan dijelaskan oleh Bu Zila. Sampai jumpa di pembahasan materi selanjutnya pada pertemuan kedua. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.